Aku nggak mau tahu, Bu. Pokoknya rumah ini aku mau jual. Nak, kalau rumah ini dijual, ibu tinggal di mana? Terserah Ibu. Kan Ibu punya uang hasil jualan nasi uduk keliling kan? Ibu bisa ngontrak atau kemana gitu, terserah Ibu. Uang hasil jualan nasi uduk habis buat kebutuhan sehari-hari, nak. Ya udah, Bu. Pakai aja uang modal jualan Ibu buat ngontrak rumah. Kan beres. Kalau uang modal dipakai lalu ibu jualan apa, nak? Bu, cari uang itu banyak caranya. Bukan hanya jual nasi uduk. Bisa mulung kek. Atau nyuci baju tetangga kek. Apa gitu, terserah. Udah, Bu. Aku nggak mau debat lagi. Pokoknya, rumah ini aku mau jual, Bu. Aku tuh butuh modal usaha, Bu. Emang ibu nggak kasihan gitu sama anaknya? Kalau jatuh miskin dan hidup terlantar. Aku ini anak ibu satu-satunya loh. Tapi, nak, pesan almarhum bapak rumah ini jangan dijual. Nggak ada urusan, Bu. Pokoknya, rumah ini aku mau jual. Titik. Ya udah, aku pulang dulu, Bu. Sertifikatnya aku bawa. Tega kamu, nak, sama ibu. Gimana Mas? Dapat sertifikatnya? Dapat dong. Dan sebentar lagi kita punya uang banyak. Aduh, gak sabar deh megang uang banyak. Oh ya Mas, biar cepat laku, gimana kalau kita jual rumahnya dengan harga di bawah pasaran Mas? Wah, ide bagus tuh. Kamu memang istriku yang paling pintar. Siapa dulu dong suaminya? Kamu. Hehehe. Bisa aja kamu. Oh iya Mas, aku nggak mau ya kalau ibu tinggal di sini. Nanti ibu ngerepotin kalau tinggal bareng kita. Kamu tenang aja. Ibu nggak bakal tinggal bareng kita. Ah, syukurlah. Gimana, Pak? Cocok rumahnya? Cocok, Pak. Cocok banget. Apalagi harganya murah. Di bawah harga pasaran. Oh ya, Pak. Uangnya udah saya transfer ya ke rekening Bapak. Wah, makasih banyak loh, Pak. Semoga Bapak betah tinggal di sini. Ya. Pastinya kita betah, Pak, tinggal di sini. Akhirnya kita punya uang banyak. Aku mau beli skincare, makan enak, dan jalan-jalan. Iya kan Mas? Ya. Beli dan lakukan apa yang kau mau. Karena kebahagiaanku adalah melihat kamu bahagia, sayang. Ih, kamu bisa aja gombalnya Mas. Udah kayak anak remaja aja. Lah emang iya. Pak, aku kangen bapak. Bapak di sana kangen ibu juga enggak? Sabar ya Pak, ibu datang. Ibu kesepian di sini. Ibu gak punya tempat tinggal lagi, Pak. Anak kita udah ngejual rumah kita, Pak. Anak yang selalu kita manjakan dengan penuh cinta kini menelantarkan ibu, Pak. Rumah yang kata bapak kita menua bersama di situ, tapi kenyataannya nggak gitu, Pak. Ibu tinggal di jalanan, Pak. Nah, luka di hati ibu bukan karena kamu pergi atau menjual rumah ibu, tapi karena caramu melupakan doa-doa dan air mata ibu yang selalu menyebut namamu setiap malam. Nah, jika kata ibu tak lagi kamu dengar, semoga Allah menjaga hatimu dan suatu hari mengembalikanmu pada jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah. Ampuni dosa anakku ya Allah. Bapak, ibu kangen Bapak. Mas, di luar orang pada ribut amat. Rame amat pada kumpul. Ada apanya Mas? Ya, paling ada kecelakaan atau gelandangan meninggal. Biasanya kayak gitu. Banyak pengemis yang meninggal di tempat atau di jalan gitu. Udah gak usah dipikirin. Lebih baik kita lanjutin makan. Enak kan makannya? Iya Mas, enak.
Halo, siapa ya? Halo, ini Putra ya? Saya Pak RT. Ada kabar duka. Semalam, ibu kamu meninggal dunia. Ada warga kampung kita yang melihat ibu kamu di jalan, tergeletak, dan kerubungi banyak orang. Kami turut berduka ya. Ya. Kami warga kampung belum bisa memakamkan ibu kamu. Karena belum ada perwakilan keluarga yang datang kemari. Kita juga baru tahu kalau ternyata ibu kamu tidak punya rumah lagi. Kata warga, rumahnya sudah dijual. Jadi, jasad ibu kamu sekarang ada di rumah Pak RT. Rumah saya. Jasad sudah dimandikan, dikafanin, tinggal disolatin aja dan dimakamkan. Tapi, kami bingung. Gak ada satupun pihak keluarga yang datang. Sekiranya Putra mau datang dan menyolati ibu kamu, kami tunggu sampai kamu datang. Gak usah Pak RT. Langsung kuburin aja. Saya sibuk. Udah ya. Astagfirullah. Siapa mas? Pagi-pagi udah telepon ganggu aja. Pak RT di kampung. Ngapain dia telepon? Cuma ngasih tahu kalau ibu udah meninggal. Aku disuruh datang ke sana. Kamu jangan datang mas. Nanti kamu yang disuruh biayain semua pemakaman ibu loh. Saudara-saudara kamu itu gak bakal ada yang datang mas. Karena mereka baik sama keluarga kamu ketika ibu sama bapak lagi jaya-jayanya. Saat ini ibu sama bapak udah gak punya apa-apa mas. Biaya pemakaman itu gak sedikit mas. Nanti kamu suruh bayar ini dan itu. Iya enggak kok. Udah. Gak usah dipikirin. Mending kita lanjut tidur. Aku masih ngantuk berat nih. Iya ya mas. Gimana Pak RT? Jadi dikubur sekarang? Iya jadi. Gak usah nunggu anak dan pihak keluarga. Mereka gak ada yang datang. Sibuk katanya. Astagfirullah. Anak durhaka ya. Udah. Panggil yang lain. Gotong jasadnya ke masjid. Setelah itu langsung kuburkan. Siap Pak RT? Mas, aku beli ini ya. Beli apapun yang kamu mau. Yang kamu mau sayang. Beli semuanya. Asik. Karena aku udah pernah bilang dan janji sama kamu. Aku gak akan membuat hidupmu susah. Aku akan selalu mencukupi apa yang kamu butuhkan. Dan membuat kamu bahagia. Cari makan ya mas, lapar. Ayo. Kita cari makan. Di tempat yang paling mahal di kota ini. Ayo. Paket Pak. Paket apa ya? Saya nggak pesan apa-apa di online. Tapi ini alamatnya bener Pak di sini. Atas nama Indriani. Ya Indriani. Oh iya, itu nama istri saya. Berapa Mas? 1.125.000. Sebentar Mas. Saya konfirmasi ke istri saya dulu ya. Kamu belanja online? Ada paket tuh. Iya, kamu bayarin di sana. Enak banget kamu ya. Kamu tahu kan, kalau uang kita lagi menipis, saya nggak pegang uang. Apalagi sebanyak itu. Kamu beli apaan sih 1.125.000 itu? Mas, saya juga nggak pegang uang mas. Uang yang kamu kasih itu habis. Terus gimana? Tukang paket nungguin tuh. Ya dibayar atuh. Mana uangnya? Bayar. Enak banget kamu ya. Uang hasil jual rumah ibu itu udah habis. Buat kamu belanja ini dan itu. Kamu tuh udah tahu lagi nggak punya uang. Masih aja belanja ini tuh. Gak bilang-bilang lagi, tiba-tiba paket datang. Malu aku. Lo kan tahu, kita lagi nggak punya uang. Gue ini lagi nganggur. Nggak ada kerjaan. Mikir pakai otak. Jangan taunya ada aja loh. Mulai kasar kamu ya. Terus salah gua. Lo nggak punya uang salah gua. Lo nganggur salah gua juga. Gua nggak mau tahu ya mas. Lo yang mikirin gimana tuh bayar paket. Lo tuh kepala keluarga. Lo sendiri yang bilang bakal bahagian gua. Ingat gak? Lo yang ngomong kayak gitu. Bacot doang lo ya. Pergi sana cari uang. Bayar tuh paket. Waduh, malah berantem lagi. Nanti kesini lagi aja deh. Antar paket yang lain dulu. Kebiasaan jelek orang-orang nih. Gak punya uang tapi belanja online. Aduh, ada-ada aja. Nasib jadi tukang paket. Sayang, maafin mas ya. Mas yang salah tadi siang gak bisa nahan emosi. Oh iya, tadi mas ditawarin kerja sama temen. Tapi kerjanya jauh. Kemungkinan mas gak pulang-pulang berbulan-bulan.
Gak tahu kapan pulangnya. Nanti uang gajiannya aku transfer semuanya ke kamu ya. Kamu gak perlu khawatir keperluan aku di sana. Jadi ditanggung semuanya sama yang mempekerjakan Mas di sana. Rencananya besok pagi-pagi sekali Mas berangkat. Karena takut ketinggalan kereta. Ya udah sana, gue mau tidur capek. Besok kalau lo mau berangkat gak usah pamitan sama gue lah. Gue nggak mau tidur gue diganggu ya. Kalau mau pergi pergi aja. Kalau mau berangkat berangkat aja. Dan inget, jangan sampai telat transfer. Kalau sampai lo telat transfer, gue akan pergi dari hidup lo. Ngerti lo? Iya, aku akan selalu sekuat tenaga bagian kamu. Ya udah, aku mau tidur dulu. Tidur di luar sana. Jangan di kamar. Malam ini, gue nggak mau tidur bareng lo. Gue mau tidur sendiri. Lo tidur di ruang tamu sana. Halo sayang, aku udah transfer ya. Coba kamu cek. Ya, makasih. Kayaknya dia masih marah deh. Aku harus sabar. Kalau aku banyak uang lagi, nanti dia juga bakal baik lagi sama aku. Aku harus semangat. Harus kerja keras lagi. Lebih kerja keras lagi. Demi cinta. Aku gak mau kehilangan dia. Hampir 6 bulan aku gak pulang-pulang. Besok aku pulang, mumpung ada libur. Aku mau ngasih kejutan sama istriku. Pasti dia seneng kalau aku pulang dadakan. Lo pulang gak? Enggak gue, sini aja. Mobil siapa nih? Apa mungkin diem-diem istriku udah pintar nabung ya? Terus beli mobil deh dari hasil tabungannya. Wah, syukurlah istriku udah gak boros lagi. Kayaknya dia udah berubah. Aduh, pintunya dikunci lagi. Untungnya gue punya kunci syarafnya. Mas, ampun mas. Jangan mas. Selama ini gue mati-matian cari uang buat nyenengin lu. Tapi lo seneng-seneng dengan laki-laki lain. Lo selingkuh di belakang gue. Dasar iblis. Kurang ajar. Bangsa anjing. Kurang apa aku gak mau kamu bangsa.